Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Absari dengan NIM 4611421014. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir PBO, pemrograman basis objek yang saya buat. Tugas kali ini ditugaskan untuk membuat game menggunakan Greenfoot. So, let's check this out. Oke, jadi ini adalah project yang telah saya buat yang diberi nama layangan putus, di mana layangan putus ini konsepnya kurang lebih seperti main Flappy Bird. Flappy Bird itu kan di mana ada tantangan si burungnya itu tidak boleh menyentuh, biasanya kan di Flappy Bird kan di daunan. Nah, itu gimana caranya burung tersebut tidak boleh menyentuh dedaunan sampai di garis finish nanti. Nah, untuk kali ini konsepnya sama seperti Flappy Bird, namun perbedaannya di sini saya menggunakan layangan dengan nanti ada berupa pipet-pipet atau tabung-tabung sebagai lintasannya. Lintasannya tuh ada di bawah, ada di atas. Nah, gimana caranya layangannya bisa melewati pipet-pipet tersebut tanpa menyentuh pipet-pipet tersebut. Nah, kali ini saya untuk tampilannya sendiri, ini saya ambil dari freepik.com, ambil dari sebuah website. Terus ini untuk ada beberapa aktornya tuh ada game over, ada layangan, terus ada pipet, ada quit, ada reply, ada nanti penghitungan skor, dan ada start. Terus untuk fungsi pemanggilnya sendiri, fungsi utamanya itu ada myPlay sama myword. Nah, mungkin bisa langsung ke codingannya aja kali ya. Ini dia. Oke. Mungkin ini untuk yang pertama, yaitu yang aktornya layangan. Itu di sini ini begini. Terus ini ada public class layangan, terus nanti tipe datanya ada double, ada integer, ada boolean. Terus ini untuk public layangannya untuk menambahkan gambar layangannya dengan ukuran 70-60. Kemudian untuk fungsi ini public void like-nya, di sini saya menggunakan fungsi keyboard, di mana nanti saat akan menekan spasi, maka layangannya tadi akan terbang ke atas. Ini. Jika menekan spasi, koordinat Y akan berkurang dan terbang ke atas. Koordinat Y adalah si layang-layang tadi. Maka kalau ditekan spasi terus, nanti layang-layangannya akan terus bergerak ke atas. Ini untuk cara menambah kecepatannya menjadi lebih besar. Kemudian jika menabrak pipa, maka akan game over. Tadi sudah dijelaskan ada aktor berupa game over. Nah, nanti kalau si layang-layangannya menyentuh pipet, maka selesai, maka game over. Mati gitu istilahnya.
Kemudian ada pemberian suara pada saat game over. Ini bisa dilihat, ini untuk penambahan suaranya. Kemudian setelah jatuh atau menabrak pipa, maka layang-layangnya akan menghilang. Ini juga untuk memanggil game overnya, untuk memanggil replay sama quitnya. Jadi kalau nabrak pipa itu kurang lebih ada 3 pilihan. Yang pasti langsung game over. Kemudian ada 2 pilihan, entah mau di-reply atau langsung dikeluarkan. Kalau di-reply berarti akan kembali mengulang ke awal. Kalau di-quit berarti keluar dari game. Berarti sudah tuh. Kemudian ini juga ada penambahan skor setelah melewati satu pipa dan pemberian suara. Jadi nanti kalau si layang-layangannya ini sudah melewati satu pipa, berarti kan sudah melewati satu tantangan, maka akan ada suara khusus untuk menambah skornya. Nah, karena di sini ada skor, maka nanti ada suara khusus untuk skor. Maka di sinilah. Kemudian ini untuk mengembalikan apabila spasi ditekan, ini seperti yang tadi. Kalau spasinya ditekan, maka akan terbang ke atas. Nah, terbang ke atasnya ini akan ada suara. Ini suaranya fly. Jadi suaranya kayak sayap terbang. Kalau spasinya ditekan terus, maka bunyi fly-nya, bunyi terbangnya ini akan keluar. Nah, kemudian ketika spasinya ditekan, kan layangannya terbang ke atas, maka ketika layangannya menabrak pipa dan terjatuh, itu juga menimbulkan suara. Nah, ini dia untuk codingan saat pipa menabrak dan jatuh. Nanti akan muncul sound, ini dia sound. Jadi untuk suaranya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada saat suara menabrak layang-layang, menabrak pipa dan jatuh, itu untuk suara ketiga. Suara yang kedua itu apabila spasi ditekan untuk terbang. Kemudian yang terakhir ada suara untuk pada saat layang-layang melewati pipa, yaitu mendapatkan skor. Ini untuk layang-layang. Untuk selanjutnya ada people. People di sini tuh seperti tantangannya. Kalau di Flappy Bird kan biasanya ada eh, cabang-cabang ranting gitu ya. Nah, kalau di sini saya memilih people yang ada tabung-tabung, dan di tabungnya ada di atas, tabungnya ada di tengah, tabungnya ada di bawah. Nah, itu gimana caranya layang-layang tersebut bisa melewati si people ini. Nah, ini codingan untuk tipenya. Setelah people ada after quiet untuk keluar. Keluar berarti stop permainan. Berarti telah selesai. Setelah quit ada reply. Nah, reply ini terhubung ke apa ya namanya ini? Ke fungsi utama myPlay, di mana kalau di reply maka akan mengulang kembali ke awal. Kemudian ada skor.
Nah, skor ini tentunya dimulai dari angka 0 ya, teman-teman. Dimulai angka 0, ini kemudian akan bertambah, ini dia, selaras dengan pipe yang dilewati. Kemudian ini ada start. Nah, start sendiri kan bahasa Indonesianya memulai ya. Kurang lebihnya sama untuk memulai suatu permainan. Ini di New My Play, nanti langsung uh, terhubung dengan My Play yang ada di main utama di Word-nya. Terus ini dia fungsi My Play. Kan tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa aktor, ada layangan, ada pipet, ada quit, ada reply, score, dan start. Nah, di sini di My Play ini dipanggil lah dari yang tadi dengan menggunakan add object dengan new layangan. Dengan ini kemudian ada add object dengan new pip, add object dengan new pip, dan add object berupa new score. Ini yang belakang adalah untuk ukurannya. Berarti yang tadi di actor, di layangan, dipanggil di myPlay ini. Add object new layangan, berarti dipanggil. Terus add object new pip, berarti dipanggil, dan seterusnya. Selanjutnya ada di My Word. Nah, ini dia untuk My Word-nya. Ini untuk start, prepare, start, dan start. Ini dia kurang lebih codingan dari layangan putus yang telah saya buat. Bisa dibilang cukup simple ya teman-teman. Dengan hanya menggunakan beberapa aktor. Ini, kemudian ini juga. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita demonstrasikan. Ini di quit dulu. Mungkin di reset. Nah, karena saya tadi telah mencoba. Nah, ini dia, ini my word-nya, ini actor-nya. Kemudian untuk memulai ini tampilan awalnya. Terus kita run dengan, nah ini keyboard juga, kita ngeklik tombol start ini, maka akan memulai. Mari kita coba ya. Nah, itu dia tadi kan udah satu pip terlewat. Nah, ini dia pip tuh ini yang dinamakan pip untuk dari saya ya, pip untuk pipnya kemudian tadi kan sudah layangannya ketika langsung di start, terus saya langsung menekan tombol spasi terus buat apa? Untuk
layang-layangan ini bisa terbang ke atas. Nah, kalau layang-layangan ini bisa terbang ke atas, berarti dapat skor 1. Ini dia skornya 1. Nah, tadi karena saya tidak memencet, spasi lagi, maka layangan saya menyentuh pipe ini. Nah, kalau layangan menyentuh pipe, berarti game over atau, mati kurang lebih. Nah, kalau mati berarti muncullah ini dia tampilan munculnya game over dengan skornya ini di atas, skornya ada 1, terus ini ada 2 opsi pilihan yaitu reply dan quit. Reply ini jika saya pencet nanti bakal kembali ke game awal. Nah, kalau quit ini maka akan kembali ke setelan awal, dashboard awal game. Coba kita pencet reply ya, teman-teman. Oh, jadi kalau dipencet reply nanti secara langsung harus memencet tombol spasi. Kenapa? Agar layang-layangan ini bisa terbang dan melewati pipip dan tidak jatuh. Nah, tadi kan kena, berarti mati kan? Nah, ini skor yang saya dapat adalah 0. Ini dia skor saya 0. Maka ini game over. Kalau saya pencet quit, berarti akan kembali ke setelan awal dan ini di restart. Nah, ini dia kembali ke setelan awal. Jadi untuk layangan putus sendiri, yang saya sampaikan tadi konsepnya kurang lebih sama seperti Flappy Bird, melewati beberapa tantangan sampai di akhir misi. Coba kita mulai lagi ya teman-teman. Kita run lagi. Setelah run, kita pencet start. Nah, tadi karena terlalu ke atas, maka kena. Jadi, ini skor saya 1 game over. Ini. Jadi, kurang lebih itu yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya tampilkan dari proyek akhir yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.